Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Farida Sofiana SPD. Saya guru Sejarah Kebudayaan Islam di MI Miftahul Huda Tayupati, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2503117526. Pada hari ini, Senin, tanggal 2 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di MI Miftahul Huda kelas 5 semester genap dengan materi kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu seperti biasanya. Silahkan dipimpin Mas Nabil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi pagi hari ini Bu Ana absen terlebih dahulu ya. Hari ini tanggal berapa, Nana? Tanggal 2 bulan apa? Sebentar lagi kita akan melaksanakan apa? Ya, alhamdulillah kita sebentar lagi akan menemui bulan Ramadan, ya. Oke. Hari ini ada siapa yang tidak masuk? Oke, ada Azel sama Valen ya. Selebihnya semuanya masuk ya. Di hari ini sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional. Silahkan anak-anak semuanya berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo
Baik. Lagu yang kedua yang akan kita nyanyikan bersama seperti biasanya, yaitu ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, masih ingat tidak pembelajaran kita di semester 1 kemarin? Kita membahas tentang apa? Hah? Ayo, masih ingat apa lupa? Lupa? Tentang apa? Yang pertama ada hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Yang kedua, pembinaan Rasulullah kepada masyarakat Madinah, ya kan? Terus yang ketiga ada Piagam Madinah. Terus ada peristiwa Bai'atur Ridwan, ada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Tapi perjanjiannya jadi apa batal? Batal. Oke. Setelah perjanjian Hudaybiyah batal, ada peristiwa apa? Fathu Makkah. Setelah peristiwa Fathu Makkah, berhasil tidak Rasulullah mengambil alih kota Mekah? Alhamdulillah berhasil. Selang lama Rasulullah wafat. Pada hari apa Rasulullah wafat? Senin. Di usia berapa? 63. Tanggalnya berapa? 12 Rabiul Awal, ya. Terus sekarang kita akan membahas proses setelah Rasulullah ini sudah wafat. Apa, Bu? Nah, kalian masih ingat tidak siapa sahabat yang menemani Rasulullah saat Rasulullah hijrah dulu dari Mekah ke Madinah? Abu Bakar. Terus siapa sahabat yang membenarkan peristiwa saat Isra Mi'raj? Abu Bakar. Mengapa Abu Bakar itu langsung saja percaya kepada Rasulullah tentang peristiwa Isra Mi'raj? Kenapa? Ada yang tahu belum? Hah? Karena Abu Bakar merupakan sahabat Rasulullah, jadi beliau itu sudah tahu bagaimana pribadi Rasulullah. Jadi beliau percaya bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah itu benar. Jadi kita akan belajar bersama tentang kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kisah keteladanannya. Jadi tujuan dari pembelajaran saat ini yang pertama adalah agar kalian itu dapat menganalisis ya keteladanan Abu Bakar sebagai sahabat yang menunjukkan rasa cintanya, kesetiaannya, dan kejujurannya kepada Rasulullah. Nanti kisahnya akan kita simak selama pembelajaran. Dua peserta didik itu dapat mampu menganalisis keteladanan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang menunjukkan cintanya kepada umat dan agama melalui kebijakan yang tegas dan bijaksana. Jadi pelajaran kita ini mengambil kisah keteladanan Abu Bakar yang dimana Abu Bakar adalah salah satu khalifah dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin, khulafa itu dari jamaknya khalifah. Kalau khalifah pemimpin, kalau khulafaur para pemimpin. Rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, jadi salah satunya itu ada siapa saja Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar. Kedua, Umar bin Khattab. Ketiga, Utsman bin Affan. Keempat, Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan
bahwa seorang teman itu tidak bisa disebut sebagai teman sampai ia diuji dalam 3 keadaan. Yang pertama, apa? Saat dibutuhkan. Nah, kita nanti akan lihat bagaimana sikapnya Abu Bakar saat beliau itu dibutuhkan oleh Rasulullah. Selalu ada apa tidak? Nanti akan kita simak, oke? Yang kedua, bagaimana sikap yang ia tunjukkan di belakangmu. Jadi, bagaimana dia ketika bersikap denganmu, ketika di depan dan di belakang. Apakah sama ataukah dia berbeda. Yang ketiga, bagaimana sikapnya setelah kematianmu. Jadi bagaimana sikap Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah? Nah, ini akan motivasi ini, kata-kata motivasi ini untuk nanti kalian simak ya. Bagaimana cara kalian itu bersikap kepada sahabat kalian, keluarga kalian. Sebegitu pula Abu Bakar bersikap pada Rasulullah. Oke. Nah, ini silakan dilihat dulu video yang akan Bu Ana tampilkan ya. Kali ini kita akan bahas tentang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah khalifah yang pertama ya dari Khulafaur Rasyidin dan memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain ya. Dalam suatu riwayat disebutkan seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat, maka lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Adapun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, fisiknya sebagaimana disebutkan oleh Aisyah sendiri berkulit putih ya. Orangnya kurus ya. Matanya agak ke dalam mungkin saking kurusnya ya. Matanya agak cekung ke dalam. Kemudian kalau pakai sarung, sarungnya sering jatuh ya. Jadi saking kurusnya sering sarungnya melorot kalau bahasa kita. Saking kurusnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Orang yang sangat pemalu. Beliau radhiyallahu taala anhu suka menangis ya, sering menangis. Di antara akhlak Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau orangnya kalau kita bahasa kita pandai bergaul ya. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang paling pakar nasab. Tidak semua orang Quraisy pakar nasab. Orang dahulu di antara pembicaraan yang menyenangkan bicara tentang nasab. Oh, kamu keluarga ini, nasabmu begini-begini. Kenal, itu menyenangkan. Ketika dia pakar tentang nasab-nasab orang, maka dia mengerti tentang kabilah ini, bagaimana menghadapi kabilah ini, bagaimana sifat-sifat mereka. Dan beliau adalah pedagang yang kaya raya, sehingga beliau sering bersafar ke sana kemari. Orang-orang kenal Abu Bakar. Ketika di zaman jahiliyah, beliau tidak pernah minum khamar. Padahal khamar adalah minuman yang sangat-sangat wajar ketika itu di zaman jahiliyah, bahkan minuman kebanggaan. Minuman kebanggaan orang-orang Arab dahulu adalah khamar. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah minum khamar. Bahkan juga lam ya'bud sanaman. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Meskipun di zaman jahiliyah beliau tidak pernah menyembah berhala ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu keistimewaannya sangat banyak ya. Di antaranya beliau digelari As-Siddiq. Artinya apa? Yang selalu membenarkan. Dan dalil akan ini sangat banyak ya. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis ya, yang maknanya benar, kata Nabi SAW, bahwasanya tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan. Abu Bakar saja yang langsung membenarkan Rasulullah SAW. Abu Bakar selalu membenarkan Nabi SAW. Jadi beliau ketika ditawarkan Islam tidak ragu, langsung terima. Tidak mikir-mikir dulu ya. Kenapa bisa demikian? Kata para ulama, karena Abu Bakar adalah teman dekat Nabi SAW. Jadi dia tahu benar bagaimana Rasulullah SAW sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Dia tahu kejujurannya Nabi SAW, tahu amanahnya Nabi SAW, sering bareng sama Nabi SAW. Ketika Nabi bilang saya seorang Nabi, dia langsung percaya. Makanya dia As-Siddiq. Bagaimana tadi setelah menonton video dari kisah Abu Bakar As-Siddiq, apakah kalian sudah sedikit banyak memahami? Sudah ya. Bukti keteladanan cintanya beliau yang pertama itu apa? Dermawan. Tadi dalam video tadi, apakah hanya setengah-setengah Abu Bakar memberikan hartanya? Tidak. Totalitas dalam membantu dakwahnya Rasulullah. Yang kedua, beliau itu sangat ikhlas sekali, terutama pada momen beliau memerdekakan budak yang paling terkenal siapa? Bilal bin Rabah. Ya, beliau itu menggunakan hartanya sendiri untuk membantu teman yang lain. Yang kedua, yaitu adalah setia kawan. Jadi beliau itu
setia kawan dalam bentuknya tadi, selain beliau dermawan untuk membantu dakwahnya Nabi, yang kedua adalah setia kawan kepada siapa? Kepada Rasulullah maupun sahabat yang lain. Terutama Bilal, ketika Bilal itu mendapat siksa dari suku Quraisy. Nah, Abu Bakar di sini datang untuk membantu. Yang ketiga, sangat setia, ya. Jadi beliau itu menemani Rasulullah dari hijrah ke Madinah, bersembunyi di Gua Sur, ya, untuk mengelabuhi kaum suku Quraisy. Jadi beliau sampai rela untuk digigit serangga. Dan alhamdulillah atas izin Allah, bekas gigitan serangganya bisa sembuh dan bisa menemani Rasulullah melanjutkan hijrah ke Madinah. Jadi ya, namanya sahabat itu ada kalanya di saat senang saja atau senang dan susah. Ya, kita bisa meneladani sikapnya Abu Bakar, bahwasanya dia menjadi sahabat teman Rasulullah tidak hanya di waktu senang saja, tetapi di waktu susahnya Rasulullah. Terus tadi Abu Bakar saat menjadi khalifah, ya, dilantik. Ya, dilantiknya di mana? Di Sakifah Bani Sa'idah. Nah, di sini para kaum Ansor dan Muhajirin berkumpul, berembuk untuk menentukan siapa penerus Rasulullah. Nah, alasannya terpilihlah keluar nama Abu Bakar. Yang menjadi alasan pentingnya yang pertama adalah beliau adalah salah satu minal awalun, dari orang dewasa yang pertama kali masuk Islam, dan sahabat yang berasal juga dari kafir Quraisy. Terus yang ketiga adalah beliau itu selalu ditunjuk Kanjeng Nabi untuk menggantikan beliau, terutama pas saat sholat pas Kanjeng Nabi sedang sakit. Nah, terus prinsip kepemimpinannya beliau itu amanah dan bertanggung jawab. Jadi ketika beliau sendiri pun Abu Bakar merasa salah ketika jadi pemimpin, beliau tidak menutup kemungkinan, monggo silahkan ketika saya salah saya ditegur, boleh, ya. Jadi tidak menjadi pemimpin yang otoriter. Terus prestasinya tadi menertibkan kaum murtad, ya, kaum murtad yang baik dia tidak mau membayar zakat karena Kanjeng Nabi sudah meninggal, ataupun kaum murtad yang kembali menyembah berhala, ataupun kaum murtad yang mengikuti ajaran Nabi palsu. Prestasi yang keempat yaitu adalah pengkodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran itu pembukuan Al-Quran. Jadi karena peperangan melawan kaum murtad itu banyak para sahabat yang gugur di medan perang, sehingga para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal. Akhirnya Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk dibukukan. Nah, akhirnya ditunjuklah yaitu Zaid bin Sabit untuk menjadi kepala tim pembukuan Al-Quran. Jadi satu buku Al-Quran secara utuh dan disimpan di salah satu kediaman istri Nabi yang bernama Hafsah, ya. Terus selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah diskusi. Nanti kita akan bagi kelompok. Nah, karena ini kita ber-16, ada 2 teman kalian yang tidak masuk, jadi satu kelompok nanti kita bagi 4 orang. Nanti yang berhitung di angka 1 akan kembali ke angka 1 bersama kelompok 1. Dan yang mengucapkan urutan angka 2 nanti bergabung dengan kelompok nomor 2. Jadi nanti diskusinya nanti 10 menit. Oke, kita berhitung dulu untuk membuat kelompok, ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4, 1, 3, 4. Oke, 1 bisa di sini, 2 bisa di sini, 3 nanti di sebelah sini, belakang enggak apa-apa, 4 nanti di sebelah sana. Oke, nanti kita atur meja dan kursinya. Oke, kita mulai. Kita sudah menata meja kursi kita. Selanjutnya kita nanti akan diskusi
Nah, sebelum kalian mulai berdiskusi, akan Bu Ana bagikan terlebih dahulu LKPD-nya ya. Ini materinya. Oke. Mulai berdiskusi, Bu Ana akan menjelaskan tentang teknisnya pengisian LKPD-nya. Yang pertama itu ada nama kelompok. Nama kelompoknya tulis saja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Terus nama peserta kelompoknya, nama kelompoknya itu siapa saja, ya. Setelah itu nama kelompoknya siapa saja, kalian nanti yang pertama setiap kelompok itu akan membahas kasus permasalahan yang berbeda. Jadi konteks kasusnya beda-beda, enggak sama. Terus nanti kalian pecahkan sesuai ketentuannya. Setelah itu baru menganalisis kebijakan Abu Bakar di bagian belakang ya. Nanti akan Bu Ana bantu bimbing kalian mengerjakan dalam diskusi. Oke, silakan dimulai 10 menit dari sekarang. Oke, baik, diskusinya sudah selesai. Oke, kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Hah? Kebalik ya. Oke, jadi sekarang sebelum kita mulai presentasinya, kita ice breaking dulu, oke? Five finger, clap, clap, clap. Four finger, butterfly. Three finger, oke. Two finger, cheese. One finger. Oke, jadi sudah membangkitkan semangat kalian, sudah siap? Oke, silakan kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi Mikaela. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah kisah Abu Bakar yang menemani Nabi Muhammad SAW di Gua Sur dengan penuh resiko. Bagaimana bentuk cinta persahabatan yang bisa kamu tunjukkan kepada temanmu yang sedang dijauhi tersebut? Pertanyaannya dulu konteks masalahnya ini loh, ini belum baca. Nah, itu. Nah, enggak usah, wis lanjutkan langsung. Kesetiaan dalam persahabatan anti bullying kontes. Salah satu temanmu sedang dijauhi oleh teman-teman lain karena ia melakukan kesalahan kecil. Ia merasa sedih dan sendirian. Ya, solusinya apa berarti? Kalau anak dijauhi merasa sedih sendirian, solusimu bagaimana?
mengajak dia untuk berbincang-bincang sebentar agar lebih tenang. Ya. Lalu membelanya dengan adil supaya tidak menimbulkan masalah. Oke. Setelah itu mengajak teman-teman yang lain untuk berjabat tangan dan menasehati agar tidak berbuat jahat. Sip, bagus. Terus apa lagi konteksnya? Iya. Ya, mencari masalah yang ditimbulkan dulu. Betul, oke, good. Ya, lanjut. Ya. Solusinya apa? Ya, mengirimkan pasukan. Terus masalah kedua yang timbul? Ya. Dan diperangi bagi yang tidak mampu. Ya. Kodifikasi Al-Quran. Ya. Banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dalam perang yang sama. Ya, oke. Terus bentuk rasa cintanya Mas Hilal, gimana bentuk rasa cintanya? Kemurnian akidah. Oke, kemurnian akidah. Iya. Keaslian wahyu. Iya, kasih aplaus buat kelompok 1. Ya, silakan boleh duduk. Lanjut dulu kelompok 2. Ya, ini dibaca, beri dijawab, ini dibaca, dijawab. Oh, saja. Oke, jangan lupa salam. Tapi silakan berdiri di sebelah sini. Oke, buat salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibaca. Ya. 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 Mencari informasi terhadap berita tersebut. Oke, betul, boleh. Betul. Jadi klarifikasi dulu apakah berita itu benar atau tidak. Ya. Khalifah. Ya. Lebih keras sedikit. Ya. Oh ya, terus bentuk rasa cintanya gimana Mas Bibi? Keaslian wahyu. Sosial kemudian akidah. Oh iya betul. Oke, silakan boleh kembali duduk lagi. Kasih aplaus buat kelompok 2. Yang selanjutnya kelompok 3 silakan. Sekarang jangan lupa salam dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibaca di atas. Habibi. Ya, sip, bagus, sudah jawabannya. Terus, lanjut. Ya, terus. Ya. Untuk menjaga kemuliaan Al-Quran maka harus ditulis. Ya, sip, betul. Terus nama bentuk cintanya bagaimana? Ini loh, ya. Kemudian keadilan sosial, keaslian wahyu. Ya. Kasih aplaus buat kelompok 3. Silakan boleh duduk kembali. Oh ya. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Mon, jangan di belakang lagi, agak maju ke depan. Oke. Salam dulu. Jangan lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa disampaikan? Keras, Sat. Masuk. Ya. Karena apa?
Ya terus? Ya, mana? Ya. Ya, terus? Ya, betul. Oke, kasih apa buat Mas? Terus jawabannya semuanya. Boleh duduk silakan. Ya. Dari beberapa konteks yang sudah tadi dijelaskan, kita evaluasi bersama. Tadi ada konteks yang membawa permasalahan tentang hoax atau berita bohong. Jadi solusinya gimana tadi? Yang dapat kelompok hoax mana? Nah ya ini. Tadi mengklarifikasinya dulu, menanyakan apakah itu benar atau tidak. Kalau kita mensikapi, meneladani sikap Abu Bakar, maka kita harus tabayun terlebih dahulu. Yang ada kasus soal yang lain tadi apa? Di sini pembulian. Jadi ada temanmu merasa sedih dan dijauhi teman yang lain. Jadi kita rangkul dulu ya. Tadi penyelesaiannya diajak berbaur dulu, didekati, baru setelah itu menjadi penjembatan penengah antara yang menjauhi dan yang dijauhi. Jadi kita tim netral menjembatani ya. Terus tim ketiga tadi dapat kasus soal apa? Oh ya, apa sumber informasi ya, pengkodifikasian Al-Quran. Jadi kalau ada buku di perpustakaan yang dicoret-coret, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menjaganya, merawatnya, ya kan, membersihkannya bisa dibersihkan. Ya kalau tidak bisa ya berarti kita harus merawatnya dan mencegah hal itu terulang kembali. Diberikan sosialisasi ke teman-teman yang lain. Yang keempat tadi dapat masalahnya apa? Tadi dapat masalahnya, oh ya soal bendahara. Jadi misal kalian punya teman dekat ini, ya, yang satu bendahara, yang satu ini yang ditarik iuran untuk kas, tapi dia tidak mau, tapi punya uang buat jajan, tapi dia tidak mau. Sikap kita kalau kita meneladani Abu Bakar gimana? Iya, jadi ditegur dengan cara yang baik, ya, sisihkanlah sedikit gitu, ya. Oke, baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, Bu Ana ingin merefleksi apakah kalian sudah memiliki pemahaman, kesulitan, ataupun apa yang ingin kalian aplikasikan, yang akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini Bu Ana akan bagikan secara individu, kalian isi, ya, terus nanti bisa dikumpulkan kepada Bu Ana ya. Ya, belajar apa? Sedikit-sedikit saja apa-apa. Poin-poinnya saja, sedikit-sedikit saja. Ya. Ya, belajar apa? Poin-poinnya saja, sedikit-sedikit saja. Ya.
Sudah semua? Silakan, ada yang mau membacakan untuk menyampaikan hasil dari refleksinya hari ini. Satu saja perwakilan satu kelas, tidak apa-apa. Ini, Mbak Nin, ayo ini, dibaca saja di depan, yuk sini. Ya, didengarkan ya. Mbak Nin, gimana hasil refleksi pembelajaran hari ini tadi? Hari ini aku belajar sejarah kebudayaan Islam. Hal yang paling aku suka hari ini mempelajari kisah-kisah Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang bisa aku lakukan lebih baik besok? Giat belajar dan lebih baik untuk meneladani sikap-sikap yang baik. Oke, kasih tepuk tangan buat Mbak Anin ya. Oke, terima kasih. Dan sebelum kita tutup, ada yang perlu diingat bahwasanya keteladanan Abu Bakar itu bisa kita tiru dari pengorbanannya. Ya, kita rangkum tadi gimana kebijaksanaannya beliau dalam mengambil sikap saat menjadi khalifah, dalam menjaga kemurnian akidah, menjaga keadilan sosial, dan juga menjaga keaslian wahyu. Itu yang menjadi kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah. Jadi untuk selanjutnya bisa kalian tiru sikap pengorbanan beliau, rasa cinta beliau kepada Allah dan Rasulullah, dan juga agama Islam yang sangat luar biasa. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.